One day in early October 1965, a gang of thugs entered this school in Jakarta and beat to death the headmaster. He was suspected of being a communist. His murder was typical of the slaughter of more than 1 million people, teachers, students, civil servants, peasant farmers. Described by the CIA as one of the worst mass murders of the 20th century, the origins of this terrible episode have been covered in mystery. Certainly it brought to power General Suharto. But what is now emerging is the extent to which he was secretly backed by the United States and Britain and by Western business leaders. Kabut G30S terjadi karena kecerdasan Soeharto. Banyak orang sampai sekarang kebingungan menentukan tentang sejarah dan dalang G30S. Yang terjadi adalah kesimpang siuran, tidak ada yang utuh. Yang utuh hanyalah luka sejarah tak pernah kering. Ada yang menyebut sebagai kudeta militer dengan menuduh dua kubu, militer dan para tokoh PKI. Namun temaram. Ada yang menyebutkan kelikungan perebutan kekuasaan antara dua kubu, PKI dan Bung Karno. Masing-masing dengan argumentasi mentah. Tak ada bukti-bukti kuat. Oleh karena itu, melihat G30S harus dari konteks sejarah secara menyeluruh. Mari kita telaah konteks menyeluruh peristiwa G30S dengan memandang kontestasi militer, peran dan posisi PKI, posisi Soeharto dan Bung Karno. Untuk memahami secara utuh peristiwa G30S 1965, publik harus melihat 1. Situasi politik sekitaran 1965 dan juga 6 bulan setelahnya. Kedua, langkah penyingkiran Bung Karno setelah 11 Maret 1966. Dan ketiga, naiknya Eyang Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Bung Karno. Lalu yang keempat, bagaimana kecerdasan Eyang Soeharto menempatkan teman-temannya dan juga menyingkirkan para orang terdekatnya seperti Abdul Haris Nasution dan menganak emaskan Amir Mahmud serta menyingkirkan Basuki Rahmat dan memanfaatkan jasa M. Pangabean. Untuk yang kelima, menguatkan posisi politik dan intrik di dalam dan di luar istana negara dan TNI secara keseluruhan. Pertama, posisi militer Indonesia dalam peristiwa G30S. Peristiwa G30S adalah peristiwa militer paling kejam. Para jenderal dibunuh dan diburu. Yang dikambing hitamkan adalah Letnan Kolonel Untung. Komandan Cakrabrawa pengawal Presiden Soekarno itu dituduh menjadi komando pembunuhan para jenderal. Pun akhirnya Letnan Kolonel Untung menjadi target dan dibunuh tanpa pengadilan yang fair. Di belakang itu ada tokoh politik yang juga dijadikan kambing biang kerok. D.N. Aidit, Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Dipa Nusantara Aidit pun dibunuh sehabis minum kopi di warung. Posisi militer Indonesia sungguh unik. Para jenderal TNI waktu itu sangat kuat, solid. Jenderal Ahmad Yani adalah jenderal paling brilian, selain Jenderal Abdul Haris Nasution. Bahkan Jenderal Ahmad Yani adalah presiden masa depan yang digadang-gadang oleh Bung Karno sebagai penggantinya. Hubungan luar biasa itu menjadi kecemburuan di berbagai kalangan, baik PKI maupun militer. Posisi yang strategis itu terkompori dan sekaligus dijerumuskan oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat, CIA, untuk menumbukkan tentara dengan PKI. PKI mengusulkan dan mengusung Angkatan Kelima, Barisan Tani dan Nelayan, BTN. BTN ini dicurigai dan tidak disetujui oleh kalangan militer secara keseluruhan. Maka perdebatan dan konflik terbuka pun merebak antara PKI dengan militer. Petinggi militer semisal Jenderal Ahmad Yani dan A.H. Nasution menyampaikan agar Bung Karno tidak menyetujui usulan PKI yang saat itu menjadi organisasi partai politik terkuat pengaruhnya.
PKI diisi oleh banyak tokoh dan ulama, serta kalangan veteran pergerakan revolusi Indonesia. Pengaruh PKI sungguh merasuk ke dalam semua lini, seperti kekuatan Golkar di masa Eyang Soeharto berkuasa. Kedua, peran para tokoh PKI dan posisi PKI. PKI, karena kebesarannya dan menganggap diri mampu mendekati Bung Karno, mengedepankan slogan-slogan partai melebihi kebangsaannya. PKI adalah organisasi komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Kebesaran PKI merasuki seluruh lini kehidupan. Posisi yang kuat ini menjadikan PKI jumawa. PKI memasukkan seluruh kader-kadernya di semua angkatan TNI, baik darat, laut maupun udara. Tak lupa, PKI membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan dengan sebutan Barisan Tani, Barisan Nelayan, Barisan Pemuda, Barisan Gerwani, Barisan Ulama, Barisan Pelajar, dan aneka barisan terkait profesi. Di bidang kebudayaan maka dilahirkanlah Lekra, lembaga kebudayaan rakyat yang sangat berpengaruh dengan tandingan kelompok Mokhtar Lubis dan Hamka. Para tokoh PKI pun menjadi politikus gemerlap dengan penyeimbangnya TNI. TNI pada masa itu baru selesai memberantas pemberontakan PRRI Permesta, NII Kartosuwiryo, pembebasan Irian Barat dari Belanda. Dengan demikian, PKI menjadi saingan pengaruh di depan Bung Karno bagi para petinggi TNI, juga perwira menengah. Posisi PKI pun dekat dengan Bung Karno sebagai pendiri bangsa dan negara Indonesia. Pada saat itu juga kuat di tengah persaingan pengaruh antara PKI, para parpol agama, dan TNI. Ketiga, posisi kecerdasan Letnan Jenderal Soeharto. Di tengah berbagai persaingan itu, Letnan Jenderal Soeharto pun memiliki penasihat politik jempolan, Oge Ruder, sang mantan perwira pasukan Nazi Jerman. Sebagai perwira, Soeharto berada di antara Bung Karno, tokoh PKI, dan perwira tinggi TNI lainnya. Soeharto saat itu adalah the rising star yang siap menandingi Ahmad Yani. Jabatan mentereng Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pun disematkan oleh Ahmad Yani dan Bung Karno kepadanya. Tak pelak, posisi strategis di militer itu mendekati pucuk kekuasaan nyata TNI. Posisi yang strategis itu menjadi lebih tepat lagi ketika Oge Ruder menjadi mentor politik Soeharto. Cocok, pas. Ada salah satu nasihat dan sikap dari Oge Ruder adalah menasihati Soeharto, jangan flamboyan seperti Bung Karno, lebih low profile. Itulah sikap yang mengubah kepribadian politik Soeharto menjadi adem dan tenang, sebagai antitesis Bung Karno. Dengan demikian, Amerika Serikat yang berusaha mencegah meluasnya pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok di Asia Tenggara setelah Vietnam jatuh ke tangan komunis akan lebih menyukainya. Sejak saat itu, Soeharto tampil dengan senyum khasnya dan menjadi kelak ditulis oleh Oge Ruder sendiri sebagai The Smiling General. Kecerdasan Soeharto teruji benar ketika harus bersikap terhadap satu, posisi militer yang seolah berhadapan dengan tokoh-tokoh PKI dan PKI. Lalu yang kedua, posisi di tengah Soeharto dalam perang urat saraf dengan komporan bahwa PKI adalah ateis, antara para ulama dengan ulama lain yang pro dan kontra terhadap PKI sebagai organisasi politik sah pada saat itu, yang oleh Soeharto cukup hanya diamati. Sikap strategi Soeharto di antara militer dan sentimen anti dan pro PKI di dalam masyarakat. 3. Di antara militer dan sentimen anti dan pro PKI di dalam masyarakat ini, yang menjadi alasan ketiga, kelak menjadi pemicu sentimen pemberantasan dan pembunuhan terhadap massa, baik yang dituduh atau yang memang sebagai anggota PKI, dengan legitimasi bodong, berdasarkan baik isu maupun fakta kebenaran keterlibatan para tokoh PKI dalam pembunuhan para jenderal TNI. Di tengah kondisi politik yang berhadap-hadapan antara rakyat pro-komunis dan PKI
sebagai organisasi terkuat dan yang kontra komunis di masyarakat, Soeharto mampu memainkan kartu asnya, yakni dengan dekat Amerika Serikat. Sebagaimana Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution memiliki kecenderungan dekat dengan Amerika Serikat. Dalam masa 6 bulan setelah Gestapo 1965, situasi politik Indonesia tidak menentu. Dalam kondisi itu, posisi politik Bung Karno dibuat dan dilemahkan. Karena posisi isu yang diarahkan kepada Bung Karno untuk menempatkan Bung Karno sebagai dianggap lebih membela PKI. Soeharto pun mendekati Bung Karno. Selama masa antara September 1965 sampai Maret 1966, kondisi politik dan ekonomi memburuk. Upaya pemulihan ekonomi dan politik tidak jalan. Demonstrasi di jalanan Jakarta semakin memuncak. Sementara Soeharto sudah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Disinilah salah satu kecerdasan politik Soeharto terbukti. Pada 11 Maret 1966, menjelang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, Soeharto tidak datang dengan alasan sakit. Seharusnya Soeharto datang langsung ke Bogor. Namun, senyatanya mengirimkan M. Yusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud menyusul Bung Karno ke Bogor. Disitulah titik kecerdasan politik Soeharto. Posisi strategis Letnan Jenderal Soeharto pada saat 6 bulan itu sungguh luar biasa dimainkannya. Tampak semua orang tunduk kepada arahannya yang sangat dekat dengan Bung Karno dan mengatasnamakan Bung Karno. Maka semua langkah penguatan politik Soeharto pun dilakukan dan para pemimpin militer dan politik. Dengan PKI dan para tokoh PKI terpojok tak berkutik serta sekaligus menjadi titik pelemahan Bung Karno. Puncak dari konsolidasi kekuatan atas nama pemulihan keamanan pun dilakukan. Pemulihan keamanan melalui surat perintah Super Semar yang diteken oleh Bung Karno, yang di kemudian hari dijadikan alasan mengambil alih kekuasaan oleh Soeharto, dan bukan pemulihan keamanan. Namun jika dilihat sebenarnya, Soeharto secara sengaja telah membuat dirinya gagal menjalankan tugas, karena dilantik pada 16 Oktober 1965, hanya 2 pekan setelah G30S. Pembantaian anggota PKI terjadi di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Jutaan nyawa melayang. Dengan kecerdasannya, Soeharto melaporkan bahwa situasi keamanan memburuk. Bahkan kesehatan Bung Karno pun diisukan memburuk. Keempat, posisi politik Bung Karno sebagai negarawan dan pendiri Indonesia. Bung Karno adalah bapak yang melahirkan Indonesia dari draft konsep 1928 dan revolusi 1945. Tugas dan peran Bung Karno yang menegaskan revolusi belum selesai dan penentangan terhadap dominasi Barat menjadikan Bung Karno sebagai lawan Barat. Di tengah posisi itu, maka Bung Karno tidak melihat PKI sebagai musuh, karena PKI juga organisasi politik parpol resmi dan anak-anak Indonesia pula. Posisi Bung Karno pada 1965, 1966 terkait PKI mirip dengan posisi Golkar 1998 yang diteriakkan untuk dibubarkan. Yang membedakannya adalah pada 1998 tidak ada aktor yang mendorong upaya pembubaran secara masif dan strategis seperti terhadap PKI. Bung Karno pun mempercayai para perwira tinggi militer dan bahkan juga terhadap Soeharto yang menjadi tangan kanannya. Namun karena kecerdasan Soeharto, maka Soeharto pun memanfaatkan kedekatannya dengan Bung Karno serta menjaga jarak persaingan di dalam TNI, sehingga tidak ada yang mampu melihat posisi strategis sebelum dan pasca G30S. Serta kelak setelah peristiwa Super Semar, ketika kekuasaan Presiden Bung Karno ditelikung dan dipreteli. Oleh karena itu, Bung Karno demi Indonesia dan untuk mencegah pertumpahan darah anak-anak bangsa selanjutnya, memberikan surat perintah untuk pemulihan keamanan kepada Soeharto
yang sebenarnya sudah diberikan sejak 16 Oktober 1965. Ini terjadi karena posisi Soeharto yang sangat jelas tahu kondisi psikologis kenegarawanan Bung Karno sebagai pendiri NKRI. Soeharto dengan cerdas mengamati dan menunggu momen tepat untuk menjadi orang nomor satu menggantikan Bung Karno. Setelah Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal A.H. Nasution dimusnahkan, maka tidak cukup hanya legitimasi sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Soeharto memerintahkan 3 orang, Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf, sebagai orang yang memaksa Bung Karno mengeluarkan surat perintah. Yang penting ada tanda tangan Bung Karno untuk mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno. Hasilnya, pasca Super Semar, Soeharto menyimpan Bung Karno di Wisma Yaso selama 4 tahun. Bung Karno sejak peristiwa Super Semar tidak diperbolehkan berpidato sebagai Presiden Republik Indonesia. Bung Karno sebagai pendiri bangsa, Bung Karno sebagai pendiri Indonesia, praktis dilineasi dan dijauhkan dari politik dan rakyat Indonesia. Bung Karno yang gemerlap dan flamboyan itu dibiarkan menikmati sunyi dengan hanya ditemani oleh Dewi Soekarno. Pembatasan dilakukan untuk menemui Bung Karno. Isu dihembuskan bagi siapapun yang mendekati Bung Karno dianggap dekat dengan PKI. Yang manjur membuat alienasi dan pengasingan terhadap Bung Karno sukses menggerogoti kebesaran Bung Karno. Bahkan ketika sakit makin parah, Bung Karno pun tak diizinkan menggunakan dokter asing, dan keinginan Bung Karno untuk berobat ke Tiongkok dan Uni Soviet, bahkan ke Amerika Serikat pun kesampaian sampai ajal menjemput. Pasca meninggalnya Bung Karno pun, Bung Karno tidak diizinkan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bung Karno diasingkan jauh dari ibu kota, Blitar. Pasca pengambil alihan kekuasaan, Soeharto pun membatasi gerakan politik apapun yang tak sesuai dengan tujuannya. Anak-anak Bung Karno dan keluarganya dilarang berpolitik, parpol PKI dilarang, merger parpol dipaksakan dengan Golkar, P3 dan PDI saja. Pseudo politik dan demokrasi pun berlangsung selama 32 tahun. Terkait dengan penyingkiran, Soeharto dengan cerdas tidak memberlakukan pengadilan kepada para anggota PKI. Dengan demikian, tidak banyak dokumen, bukti dokumen peradilan di kemudian hari justru menjadi kontroversi, termasuk kesaksian Subandrio. Dalam melanggengkan kekuasaannya, Soeharto pun menyingkirkan M. Yusuf, Basuki Rahmat, dan memanfaatkan Amir Mahmud dan Panggabean untuk memupuk kekuasaannya. Jenderal Yusuf praktis tersingkirkan sampai akhir hayatnya. Bahkan perwira tinggi hebat Sarwo Edi Wibowo pun disingkirkan, meskipun berperan membantu melakukan pembersihan dan pembunuhan ratusan ribu nyawa. Jadi dengan demikian peristiwa G30S tetap gelap, juga super smart. Dalam peristiwa G30S dan pasca Gestapo, kecerdasan Soeharto membuat dirinya paling diuntungkan oleh peristiwa itu sendiri, hingga mampu menyingkirkan Bung Karno. Yang terjadi saat itu adalah adu kecerdasan sekaligus kelicikan. Soeharto dengan kenegarawanan Bung Karno yang tak ingin pertumpahan darah anak negeri berlanjut. Hebatnya, tak ada bukti yang terang apapun terkait siapa di balik G30S dan peran apa yang dimainkan oleh PKI, Soeharto, Bung Karno. Semuanya masih gelap. G30S dan Super Smart tak akan pernah terungkap kebenarannya. Selain kebenaran semu, hanya temaram. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.